Gue pengen tahu apa perubahan setelah lu dipilih oleh Allah gitu. Ya, betul. Ternyata agama itu tidak melulu soalan akal, tidak melulu soalan logika. Terkadang agama itu justru lebih banyak bermain ke perasaan. Lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal. Dan ternyata setelah aku baca Al-Quran, Al-Quran juga bilang begitu. Misalnya contoh, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Muhammad, tugas kamu tuh ada 4. Tugas yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah. Di situ permasalahan orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi. Sedangkan bahasa itu soalan taste. Makanya ketika kita ketemu Nak, aku bilang seumur aku tahu, Nak ini adalah orang yang berdakwah dengan tes bahasa Inggris yang paling bagus. Nak itu Numan Alikan, by the way, Ustadz Numan Alikan yang gue sama Ustadz Felix di situ ketemu dan nonton bareng. Sorry. Dan itu bahasanya bagus sekali. Dan hanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris yang bisa ngerti tes itu. Yang bisa dapat, yang mungkin orang lain nggak dapat. Kalau ada orang yang bilang gini, biasa aja anak. Orangnya biasa, karena mungkin dia juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya advance, dia akan tahu bahwa ini orang ngomong berdasarkan taste. Nah, sama kayak aku pada saat itu ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yatlu alaihim ayatih, ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi, arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah. Padahal kalau kita pikir, apakah Nabi Muhammad tuh dan nabi-nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat, nih bacain ayat ya, kamu coba dengar. Orang logikanya gini, orang yang diajak ngomong itu nggak percaya ayat-ayat Allah. Ngapain dibacain ayat-ayat Allah? Bicarakan suatu ilmu yang orang nggak menghormati ilmu. Bagi dia rubbish. Ngapain gue dengerin ini? Ternyata kalau kita perdalam dalam bahasa Arab, yatlu itu bukan hanya membacakan, tapi make them realize. Buat mereka sadar tentang dengan siapa mereka berurusan. Bahwasanya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah. Kasih tahu mereka bosnya siapa. Kalau mereka tahu bosnya siapa, mereka akan naik level. Nah itu adalah yatlu alaihim ayatih. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan mengkuduskan diri mereka, membuat diri mereka menjadi fitrah. Jadikan diri mereka tuh tahu bahwa diri mereka lemah. Maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan. Nah ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal. Karena akal itu kering. Karena akal itu terbatas. Dan kita nggak bisa reach lebih banyak daripada akal. Setelah aku masuk Islam, aku baru ngerti. Ternyata Islam itu adalah agama yang tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan. Bahwa Islam itu satu paket. Maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya, bukan dinilai yang paling bagus logikanya, tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu. There you go. Bagaimana